A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majlis Ilmu Al-Hujjah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini, di Masjid Ibadur Rahman, di Yayasan Imam Malik bin Anas, bertepatan dengan Desa Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Bogor Barat. Lebih tepatnya lagi tetangga nama Ustaz Subhan. Karena memang saya tinggal di sini. Ya alhamdulillah. Saya mengucapkan kepada semuanya ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang pada teman-teman jamaah sekalian ke tempat ini, tempat yang memang anak tinggal di sini dan tiap hari berangkat pagi ke Jakarta, pulang sore ya kemari baliknya gitu ya. Jadi bisa pada ngira-ngira oh di sini dilalah nanti kalau suatu waktu lewat lagi walaupun nggak ada event-event seperti ini silakan mampir. Nah, kali pegel mata kalau di Jakarta ngeliat tembok mulu nih ngeliat semuanya kelihatan. Agak legaan dikit mata. Ya di sini Masjid Ibadur Rahman. Ini masjid yang Masya Allah ya, pada akhirnya terasa sempit. Hari ini Al-Hujjah yang bikin sempit, ini masjid pertama kali ini. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Karena memang kita akan bangun pelebaran ke sebelah sana nanti. Dan nanti dibuat terminal bis di bawah, sedang dalam proses semuanya. Bantu doa ya, semoga dimudahkan Insya Allah ya. 40 orang baik berdoa pintu langit terbuka. Apalagi ini 12 bis, bohong kalau nggak robek tuh pintu langitnya. Mudah-mudahan lokasi yang terbaik insya Allah. Tapi jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tetap hukum asalnya kita kumpul di Al-Hujjah buat sama-sama belajar. Ya biasa kita kumpul di Cut Mutia, ya di Menteng sana. Ya kita doain yang mudah-mudahan Al-Hujjah punya tempat sendirilah. Ya mudah-mudahan diberikan tempat yang mudah untuk belajar bareng. Karena kita pertontonkan. Ya di Jakarta kita kumpul ya belajar. Sekarang kita pelesiran ke Bogor ya kita belajar. Mampir pagi tadi di Sentul ya belajar. Bahkan di tiap dis saya dengar katanya ada ustadznya ya. Oh ini sih hampir mirip sama Siti Tur Mekah Madinah kalau begini. Semoga semua ngalamin umroh, ngalamin haji insyaallah ya. Apa kita bikin begini di Madinah? Aminin aja dulu. Amin.
Ya, jamaah yang Allah muliakan, nggak nutup kemungkinan loh. Ya, nggak nutup kemungkinan. Ya, nggak nutup kemungkinan. Ya, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menciptakan semua kemungkinan buat manusia, sehingga tidak ada yang tidak mungkin buat Allah gitulah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Nah, buat Allah tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Ya niatin aja dulu. Niat kita memang kita pengen kumpul insya Allah ya di tempat yang baik, dan tempat yang paling baik di muka bumi ya Mekah Madinah tentunya ya. Doain aja semoga dimudahkan insya Allah. Dan kita bikin kok setiap per 2 bulan, per 3 bulan, kalau Allah mudahkan saya adakan tur umroh, dan selalu ada tablik akbarnya di Madinah. Mudah-mudahan kita nanti bisa kumpul di sana insya Allah ya. Tip jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita manfaatkan momen kita kumpul pada hari ini untuk sama-sama belajar lah. Belajar mendalami syariat. Kita pengen seperti yang kita sudah dapatkan selama kita belajar di Cut Mutia. Ini kan zaman dimana kita nggak bisa nebak adanya ujian-ujian berbentuk bencana alam yang kita nggak bisa menghindari lah. Ya. Artinya bahwa Allah uji kita agar kita memiliki kelebihan yang kita nggak sangka kalau itu akhirnya ke sana gitu loh. Karena kan Allah mengatakan qayadtu abdi min ibadi bibtilai. Masih ingat bahasan kita ini? Di mana Allah mengatakan aku tuh mengikat hubungan tali kasih dengan hamba-hambaku, caranya dengan menguji mereka. Ya, bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji. Allah uji. Kita berhusnuzon lah. Tumpang tindih ujian yang seperti badai yang belum berlalu di negeri kita ini sebenarnya lambang cintanya Allah lah. Ini para pejabat-pejabat yang demi Allah jahat mereka, menghancurkan hutan-hutan Sumatera sehingga mereka lupa kalau Belanda saja 350 tahun di Indonesia, ya mereka nggak berani ngotak-atik Sumatera karena mereka tahu itu patahan bumi di sana. Presiden-presiden terdahulu kita juga sama, nggak ada yang berani ngotak-atik, semua fokus di Jawa. Ya, karena Jawa strategis walaupun kecil, gitu ya. Sampai zaman Pak Harto paling juga transmigran yang dikirim buat mengelola tanah, bukan membantai hutan gitu lah. Belakangan ini mereka nggak berpikir panjang untuk urusan kocek pribadi, memenuhi ATM mereka, atau mungkin tumpukan harta mereka. Mereka halalkan sesuatu yang mendatangkan mudarat. Akhirnya lihatlah, bukan lagi 1-2 orang yang meninggal, 4 kampung pun musnah ulah karena keserakahan mereka. Allah kalian jahat, demi Allah kalian jahat. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Apapun usaha kalian menghancurkan negeri kami, tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan kami sudah mengatakan dan disampaikan oleh ulama kita, negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Selama masyarakatnya tetap menjadi penyebab datangnya rahmat Allah, nggak ada yang bisa mencaplok negeri ini kecuali izin Allah. Makanya masyarakat tetap jangan gampang terprovokasi oleh orang-orang yang seperti ini. Dan saudara-saudaraku, keluargaku yang ada di Sumatera, sabar. Ya, kalian nggak sendiri, kalian bersama kami insya Allah. Ya, kita akan bangun kembali Sumatera. Kita bakal jaga lagi buat kemaslahatan anak cucu kita ke depan insya Allah. Ya. Dan buat kalian yang tidak bertobat menghancurkan pulau tersebut demi Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kalian nggak bertobat cuma masalah waktu. Allah akan buat mata kalian terbalak dengan balasan Allah nantinya. Ya, mari kita, kalau memang harta kita nggak sampai ke Sumatera, paling nggak doa kita jangan putus buat mereka insya Allah. Karena doa inilah seperti panah yang menuju langit. Umpama langit adalah takdir yang telah ditentukan, la yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kita coba akan bahas buat menyemangati diri kita dan teman-teman kita di Sumatera ini, agar jangan sampai kita nggak tenang di atas gelombang ujian. Ya, sekali lagi diingatkan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum,
Allah pasti uji. Walaupun mungkin kacamatanya musibah. Musibah ini kan dua, imma ujian, imma azab. Kalau buat orang-orang yang soleh, yang rumahnya tertumpuk lumpur, nggak bisa sholat, ujian. Ujian. Cuma kalau buat orang-orang yang memang menghalalkan yang diharamkan, atau mengizinkan para pembantai hutan ini untuk melakukan pembantaian, wallah ini azab buat mereka. Azab, cacat ke 7 turunan. Subhanallah, ini nggak main-main masalah seperti ini. Nah, buat kita bagaimana? Jangan terprovokasi. Memang ada orang yang nggak pengen Indonesia ini maju. Ada orang yang nggak pengen mengakui kalau negeri ini negeri yang betul-betul penuh dengan keberkahan. Saya pernah sampaikan di kajian Al-Hujjah di Cut Mutia, di awal-awal kita kajian di Cut Mutia itu saya bilang ada satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani, hadis tentang Isra Mi'raj, yang dikatakan Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim di langit. Ya. Kemudian Ibrahim kirim salam, ya Muhammad akrimini ummataka salam. Muhammad akri, bacakan kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum, kabarkan kepada umatmu annal jannata thayyibatut turab, bahwa surga ini tanahnya subur, qiyan, datar gampang diolah, admatul ma, dan surga itu airnya bisa diminum langsung. Allahu Akbar, subhanallah. Memang tuh hadis bukan buat Indonesia, cuma Indonesia mirip tuh hadis gitu loh. Negeri ini subur sekali loh. Ya lihatlah terbentang mata, ini lahan kita semua. Kalau melihat semua di bawah dulu, akan semua bisa dibangun nanti insya Allah. Ya. Subur sekali, wallahi subur sekali. Kian, gampang diolah. Satu waktu kalau nanti kita berencana lebih matang lagi, saya coba kita belajar panen barang-barang, panen bangkuang, panen singkong nanti ya. Jadi petani dadakan deh nanti ya. Masya Allah, ini negeri. Airnya azmatul ma, ini yang diminum tuh air dari tempat kita sendiri yang diambil. Air al-Ladhifi itu diminum, itu dari Allah untuk kita semua. Azmatul ma. Ini banyak orang yang kebakaran jenggot melihat kayak gini kayak nggak nyaman, sehingga mereka berusaha memprovokasi untuk mendatangkan kerusakan. Allahu Akbar lah. Allah akan jaga negeri ini insya Allah, asal penyebab rahmatnya tidak hilang. Ini penyebab rahmat salah satu ini. Kita kumpul dimanapun bumi kita pijak, kita tegakkan syariat. Kita pengen nuntut ilmu. Ayo tamasya, badan punya hak untuk istirahat, tapi ilmu jangan sampai ditelantarkan. Karena kalau sudah pakai bahasa nuntut ilmu, Nabi yang bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Itu kan hadis tentang OTW, bukan stay di majelis. Hadis itu mengatakan man salaka tariqan, orang yang melangkahkan kaki berjalan di atas sebuah jalan, peruntukannya menuntut ilmu, berarti kan OTW dong. Salaka bukan sakana kan? Salaka, orang yang melangkah menuju tempat ilmu dituntut. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia ke surga. Baru OTW dipastikan surga. Apalagi ini sudah stay di tempat. Kalau sekarang terjadi kiamat, hancur dunia. Allah di mana kita? Surga. Di surga, subhanallah. Makanya pembiasaan untuk selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada, tolong jangan dihilangkan. Ya kita bawa asik, kita bawa santai. Siapa bilang kita belajar harus di masjid doang? Di bumi Allah dimanapun suruh belajar. Allah yang bilang, afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Uzur, kaifa khalaqallahu al-ibil. Lihat bagaimana Allah ciptakan onta. Melihat onta bukan ngobrol sama onta atau selfie sama onta, pikirin nih onta nih diciptain bisa hidup di tengah gurun yang nggak ada air. Kan belajar. Onta bawa air di pundaknya. Pinteran onta sama kita. Wa ila samai kaifa rufi'at. Lihat tuh langit ditinggikan. Tadi onta, sekarang langit. Emang di masjid ada onta? Majelis taklim ada onta? Enggak ada. Kudu ke gurun dulu. Berarti kan belajar di mana aja, di gurun juga kita belajar, betul? Langit ditinggiin, masjid mah langit-langit. Kalau langit beneran di luar masjid, suruh lihat bagaimana langit ditinggikan.
Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung bagaimana dikokohkan. Nih lagi tutup kabut, gunungnya gede nih. Ada 3 gunung. Salah gede dari Pangrango kelihatan dari sini. Ya, lihat, suruh lihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bumi dihamparkan. Ini kan ajakan belajar di mana aja. Jadi ulil albab. Sampai kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzab. Kau tidak sia-sia menciptakan semua ini, ya Allah. Hari ini Majlis Ilmu Al-Hujjah ini pertontonkan nih. Kita belajar, kita pelesiran, kita wisata kuliner, kita ngemil mulu kayak marmut. Di mana tempat ngemil mulu? Alhamdulillah. Jadi ujian Allah, ini berbentuk musibah. Yang pertama, itu akan membuat orang yang diuji, kalau dia selalu berhusnuzon kepada Allah, Allah nggak pernah lupa dengan apa yang dia sikapi dalam ujian yang dia hadapi. Wa ma kana rabbuka nasiyan. Surat Maryam ayat 64 tuh. Hei, Tuhan kalian tidak pernah lupa. Hiruk pikuk orang carut marut, kena banjir, kena goncangan, tanah longsor. Ada sedikit orang yang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Inni tubtu ilaik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau tim SAR sih nggak bakal ngopen dah. Dia fokus nolong. Kalau Tuhan kan melihat semua ujian yang diujikan. Ini ada orang yang tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Wa makan roh bukan nasian. Tuhan kamu nggak mungkin lupa, nggak mungkin tutup mata. Tetap ada kebaikan. Apalagi kalau sampai dia realisasikan sebagai diperintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya mau bilang apa? Kita kan kayak ikan di dalam akuarium. Akuarium itu milik Tuhan. Sehebat-hebatnya ikan berenang, kalau yang punya akuarium buang airnya the end. Mati gitu ya. Kita mau bergaya gimana, ya sok aja lah, bagusin rumah, penuhin mobil di garasi, banjir datang mah telap, hilang semuanya. Hilang semua sudah. Kita mau ngomong apa? Kita ini dalam akuarium kehidupan yang milik Allah. Berhusnuzonlah, betapa dunia ini singkat. Banting tulang kita. Ngilu badan loh, tulang dibanting. Banting tulang. Sampai kita punya macam-macam. Ya, sulit bertahun-tahun kita bentuk ini rumah. Sebentar Allah pengen ngancurin. Lihat. Itu kan bicara bencana alam. Kalau bicara kepemilikan, lebih sebentar lagi. Kenapa? Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mungkin nggak kena bencana, cuma kamunya end gitu loh, habis. Ya Rob, renovasi kagak beres-beres. Pas jadi mati. Ya Rob, bismillah wa ala millati Rasulillah. Naik deh kendaraan yang kenal bodoh lama macet, namanya keranda, betul. Selamat tinggal rumah yang baru direnovasi. Selamat tinggal pagar besi tempat yang baru dipasang. Ya Allah, selamat tinggal istri yang cantik, suami yang ganteng, anak yang lucu, masuk lubang. Mau bilang apa? Benci, nggak suka. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Pasti ketemu gitu. Kita nggak bisa ngelak. Ya, biar kata kita takut tua, takut mati kan dong gitu. Takut tua, takut mati kan. Padahal mati nggak ada urusan sama yang tua. Kadang-kadang bayi janin dalam kandungan pun bisa mati. Jangan bilang udah tua, mati lu bentar lagi, belum tentu. Belum tentu, jangan dibilang kayak begitu. Makanya orang termindset, oh kalau tua tuh mati, akhirnya sampai main handphone pakai filter biar muda terus gitu. Tuwir aja lagi ya. Kirain makin tua makin jujur makin bohong. Udah ala Zivi aja hidupnya apa adanya, jangan direkayasa. Lagi kalau Tuhan yang bentuk kita udah oke dah, insya Allah. Kecuali kalau kita yang bentuk, kita paksa Tuhan suruh maklum kita nih, yang kadang-kadang maksain nih. Hidup ini cuma potongan puzzle kehidupan. Ada tempat, ada ruang pada potongan, pasti pas kalau udah pada waktunya.
Jangan dipaksakan ke ruang yang bukan potongannya, nanti melesak tahu. Betul. Madet. Dipaksain gak pas, melesak ya. Jadi akhirnya kan ngerusak bentuk. Ya, coba sih balikin pada fitrah. Apapun yang terjadi terserah Allah. Cuma kita berhusnuzon. Allah ini sudah bilang, la yukallifullahu nafsan. Khalas. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Khalas. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi tugas kita ini memperjelas kemanusiaan kitanya gitu loh. Jangan dapat info kayak begitu, ajib nih, enteng ujian. Belum tentu, enak aja. Belum tentu. Ini kan infonya ringan. Coba berapa banyak orang komplain tapi berat, Ustaz. Nah itu yang saya maksud. Ada yang bilang berat. Tuhan salah. Bukan Ustaz. Ustaz nggak ngalamin sih yang seperti aneh alamin. Alhamdulillah. Ustaz nggak ngalamin Ustaz. Berat Ustaz. Apalagi Jakarta tadi, ya Allah, keras. Lu nyempuk kayak kue lumpur. Terus jangan komplain. Tuhan sudah bilang, Tuhan tidak mungkin uji kalian di luar batas kemampuan. Apa Tuhan dusta? Tidak. Cuma yang kuat itu manusia. Yang jadi masalah, kamu manusia apa bukan? Manusia lu handphone Cina kayak iPhone benar bohong gitu kan. Casingnya manusia. Manusia tercipta untuk beribadah. Coba jujur, ibadah kamu gimana? Ana sholat yang ditangkap KPK juga sholat gitu. Ana puasa iya gue paham, polisi nangkap juga orang puasa gitu. Dan banyak orang yang beribadah melanggar hukum. Kenapa? Karena Allah mengatakan kullam tu'minu walakin qul aslamna. Mereka itu baru tunduk patuh dengan syariat, cuma belum beriman. Kita di posisi itu. Kita di posisi orang yang sudah sholat, puasa, berbuat baik lah seperti yang disyariatkan. Cuma ini kita nggak beriman. Kalaupun beriman naik turun, banyakkan turun ketimbang naik. Akhirnya ketika ibadah digugurkan tanpa iman yang stabil, hasilnya nggak maksimal. Makanya dengan ada ujian kayak begini, diamsalkan dalam puisi-puisi para ulama ini, ujian seperti badai, dan badai itu pasti berlalu. La yanjihu hatta tarji'u ila dini. Iya kan, ada satu riwayat Nabi mengatakan idza tabayya'tum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanjihu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi, kalau kalian sudah menganggap biasa riba, tabayya'tum bil ina, riba dianggap biasa. Akhadtum ajnabal baqar, kalian kayak orang ketelimbang, kayak orang aneh, kayak orang bingung, kok megang buntut sapi. Dari zaman sapi ada yang namanya sapi ditarik dari hidungnya, bukan buntut yang dibetot. Akhadtum ajnabal baqar, kamu pegang buntut sapi. Akhirnya kamu harus tahu kenapa pakai bahasa sapi, kan ada orang tak ada yang lain, kok Allah bilang sapi. Lagi-lagi kita mesti belajar ke kandang sapi nih kalau begini nih. Supaya tahu sapi itu an'am, binatang ternak yang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Ibunya mengandung di kandang, dilahirkan di kandang, dibesarkan di kandang, disusui di kandang, sampai dewasa di kandang, kawinnya pun di kandang. Kelepas dari kandang nggak bisa balik itu sapi. Wah, ada sapi bisa balik kandang sendiri, nggak ada ceritanya, nggak ada. Makanya dibilang sapi ini binatang keder. Akamsi tapi nggak tahu kampung. Akamsi anak kampung asli ya, Akamsi nih. Dia lahir gede di situ, keluar nggak bisa balik, itu sapi, gitu lah. Makanya Allah bilang kita diamsalkan kayak sapi, ulaika kal an'am balhum abal. Kadang-kadang manusia juga kayak sapi, mirip. Emaknya nggak ngandung dia, emaknya ngelahirin dia, emaknya nyusuin dia, ngegedein dia, emaknya ngawinin dia loh kemarin. Dibayarin maharnya, tenda dibeliin, gedong disewain, emaknya yang ngawinin. Mirip nggak? Mirip.
Bedanya di mana? Kita ngaji sama al-hujah, sapi nggak ngaji. Makanya kalau ada orang nggak demen ngaji, saya nggak ngomong ya, sapi. Ya, balhum adol, bahkan lebih sesat. Karena sapi nggak pernah ngerusak kandang. Ini pejabat ngerusak Sumatera, yes, sapi. Sapi lu. Nggak punya malu. Balhum adol, lebih sesat. Motongin, nembangin hutan, nggak resmi jual ke orang asing, ngancurin negeri sendiri. Nggak ngerti sih, nggak paham dah. Ya. Bagaimana sih kita mengerusak pendaringan sendiri gitu loh. Allah. Ya, ini bahaya sekali. Ya. Nah, ujian mendewasakan kita. Kata ulama yang pertama begini. Orang diuji sama Allah, ya. Allah janji akan berikan kesempurnaan iman buat dia yang diuji. Surat Al-Maidah ayat 23. Al-Maidah ayat 23. Nah, pernah dengar Al-Maidah? Kalau belum pernah dengar berarti nggak pernah hatam. Bacaannya waduha ke bawah nih begini. Al-Maidah ayat 23, Allah berfirman, kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah bertawakallah manusia. Kalian, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Maknanya tawakal itu kan proses. Tawakal proses. Dari apa? Dari ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa, tawakal itu proses. Enggak langsung, enggak semerta-merta. Ya orang sholat juga banyak tawakal kagak. Tetap aja pilihannya dibikin bingung. Lu lapar? Iya. Sarapan enggak? Mau makan nasi apa mau makan apa? Enggak, gue mau duit aja. Apa lu lapar? Ya kan kunci di duit. Ada duit, mau makan mau enggak terserah gitu ya. Kita ini nggak jelas mau ngapain. Cuma mau kita seperti itu. Padahal kalau punya modal uang tadi, mungkin jadi nggak makan. Ada yang enggak. Coba jadi orang yang fokus. Kalau memang pengen makan, ya cari makan. Jangan cari yang lain, nanti nggak fokus. Kita ini manusia ini punya hati yang gampang terombang ambing. Sifat ingkar kita kan ada. Jadilah orang yang fokus. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Diberikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Karena dia bertakwa kepada Allah dan dia rasakan solusi dalam hidupnya, rezeki yang dia tidak duga-duga, timbullah tawakal. Bener ya. Zaman aneh masih kerja dulu, berangkat pagi, pulang sore. Belum tentu bisa beli kongguan. Sekarang pas masuk UGD, kongguan 2 kaleng di pojokan kamar. Zaman belum lagi punya duit, boro-boro kita bisa beli pisang sambret, betul? Pas sakit pisang jangan kata sambret ya. Pisang macem-macem mulai pada ngobrol di pojokan dari senggol-senggol. Nggak usah jauh-jauh kita ke luar negeri tuh sampai apelnya Washington terus. Rezeki emang tak diduga-duga. Emang. Cuma kita kurang muhasabah. Ya kita beranggapan bahwa Tuhan kayaknya ngejahat banget sama kita saat enggak. Oh, Tuhan bilang kalau kerusakan yang kurasa ulah tanganmu sendiri. Takdir telah ditentukan. Kan sering dibahas sama para ustadz. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal khamsina alfas sanah. Karena yang kau rasa sekarang senang atau enggak senang itu takdir yang telah ditentukan. Udah, pokoknya jangan bilang nih enggak sengaja. Ini kita kumpul sekarang kayak begini nih di Masjid Ibadur Rahman di Yayasan Malik bin Anas. Jangan bilang enggak sengaja. Gue lagi lewat pada kumpul nggak sengaja gue ikut-ikutan. Nggak ada, orang sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan kita kumpul pada hari ini di tempat ini untuk silaturahmi.
Nyehatin badan, banyakin rezeki, panjangin umur. Masya Allah. Gak ada keburukannya, gak ada ketidaksengajaan, semua takdir Allah. Nah, sikap kitanya menghadapi takdir tersebut bagaimana? Karena nanti ada kezaliman yang kita perbuat, ini yang menunda takdir baik. Apa kalau bahasa Nabi? Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim dikatakan bahwa orang ini terhalang dari rezekinya dan kebaikannya karena maksiat yang dia lakuin. Karena maksiat yang dia lakuin. Jadi Tuhan takdirkan yang baik-baik, cuma kamunya berbuat yang nggak baik. Manalah mungkin kebaikan datang ke tempat yang tidak baik? Bukan Tuhan tidak kasih, tapi cuma tertunda. Ya, jangan bilang Tuhan nggak kasih, karena Nabi sudah bilang yustajabu lil abdi. Yang namanya doa itu pasti yustajab. Ini yang ngomong Rasul nih, bukan orang kaleng-kaleng nih. Nggak mungkin bohong, nggak mungkin dusta, nggak mungkin ngayal, nggak mungkin ngarang-ngarang. Beliau mengatakan yustajabu lil abdi. Semua doa yang dipanjatkan kepada Allah yustajab, pasti dijawab. Tapi buktinya sampai sekarang nggak dijawab-jawab, Ustadz gitu. Ini yang sering nih mesti dibahas. Kalau enggak nanti kita suzon sama Tuhan. Nabi bilang tadi, terhalang jawaban itu karena maksiat yang kalian rutini. Kalau udah begitu introspeksi diri, ini bahasa langsungnya self remind nih. Oh iya ya, coba. Tapi setahu aku sih aku well aja. Wah well aja. Alasannya gitu, well. Nggak jelas bahasanya. Pokoknya oke aja gitu ya. Kok tetap gini, coba muhasabah. Waktu 24 jam, coba dipakai tidur 8 jam, dipakai kentir mandi, masak apa 4 jam, kan cuma 12 jam. Bisa 12 jam lu pakai HP coba. Scroll, betul. Lari nggak beres-beres, betul nggak? Jalan nggak beres-beres, semuanya itu boleh sebenarnya. Olahraga boleh, semua boleh. Tapi kalau sampai waktunya terdominasi untuk urusan kayak begitu, ya jadi mubazir. Emang olahraga nggak boleh? Yang bilang nggak boleh siapa? Boleh. Olahraga memang perlu kok. Allah suka sama orang yang kuat. Al-mu'minul qawi afdalu ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Orang beriman yang kuat lebih dicintai sama Allah ketimbang orang beriman yang lemah. Ayo kita kuat, boleh. Tapi buat kuatnya itu jangan dengan cara melanggar syariat. Takutnya kuat menurut kita, padahal hakikatnya tidak. Kayak anak sekarang yang kelihatannya keker kayak abri, padahal bukan abri. Ngaca mulu ngaca gitu ya. Karena cara sehatnya lain sama abri, emang dia olahraga bener, dia job bener. Kalau kita kan masuk gym, ya cuma modal sehat sama foto, lihat tuh abri kalah keker gitu kan. Fungsinya hilang dan waktunya terbuang. Kalau waktu sudah dibuang, namanya apa kalau bukan mubazir? Padahal boleh-boleh aja olahraga, silakan. Cuma kan fitrahnya perempuan di rumah, betul gak sih? Yang bilang siapa? Allah. Wa qarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Itu fitrahnya perempuan. Laki-laki kalau dengar ayat kayak begitu langsung bikin rumah yang legaan dikit apa? Ya kita ngefight sedikit lah. Kalau emang nggak mungkin rumah lega karena di komplek, cari yang tamannya lumayan buat sekedar olahraga gitu ya. Artinya jangan kelamaan jauh-jauh ngayap. Nanti keluar dari fitrahnya loh. Karena fitrah perempuan di rumah bukan di luar. Mutiara dalam cangkang, bukan di luar cangkang. Kalaupun mutiara keluar dari cangkang, perak sama emas yang ngikat. Tuh, hukumnya begitu. Ya, Masya Allah. Harus tahu, jangan berubah fitrah. Laki-laki juga sama. Laki-laki seru kayak burung. Burung tuh nggak punya jam tangan. Tapi kalau pagi datang hawa, dia pasti terbang bekicau. Biar kata mendung gelap. Ini kan kita di kebun di Bogor begini kan, mendung kan tiap hari di sini. Tetap aja burung berkicau, dia bisa bedain mana hawa pagi, mana hawa malam, padahal nggak punya jam. Apalagi beker, nggak punya beker burung. Beker tuh beker. Haram. Bahasa orang-orang dulu. Ya,
Burung enggak, tapi burung bangun, burung tahu. Makanya kalau laki-laki kayak makan karet di rumah ngendon aja. Sekatnya laki-laki ngendon lu kayak gangsing nggak pakai tali, diam di tempat gitu loh. Keluar, ibu jangan dipegangin, laki dipegangin, ibu juga rese banget sih kadang-kadang. Mengintil aja ngintil gitu. Ibu di rumah, bapak di luar. Ibu yang suruh betah di rumah, bapak nggak boleh betah di rumah. Suruh kayak burung, kalau mau betah malam istirahat. Itu fitrahnya begitu. Sehingga kalau perempuan bertahan di luar keluar dari fitrah, laki ngendon di rumah keluar dari fitrah. Fitrahnya begitu. Nah kalau sudah keluar dari fitrah, mana mungkin bahtera sampai ke pelabuhan kalau jalurnya nggak betul. Inna safina la tajri 'alal yabas. Ya nggak mungkin sampailah ke pelabuhan lah jalurnya nggak betul. Akhirnya yang perempuan nggak jadi perempuan, yang laki nggak jadi laki, tukeran. Ini yang kejadian sekarang nih. Jadi bapak dipimpin, ibu mimpin. Bapak ngasih kedudukan, ibu ngedudukin. Iya, bukan visi misi dia untuk mimpin, bukan kedudukan yang dia dudukin, bukan. Demi Allah, masya Allah. Makanya Allah uji. Allah uji dan Allah bilang dengan tegas, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Buah tawakal kalau takwamu betul, imanmu stabil. Berhusnuzonlah kepada Allah. Cari penyebab, cari hukum sebab akibat. Karena wa ma rabbuka zalamil lil 'abid. Tuhan kalian enggak mungkin zalim. Wa ma rabbuka zalamil lil 'abid. Enggak mungkin Tuhan zalim sudah. Jadi kalau Anda merasa terzalimi dengan takdir, jangan salahkan Tuhan. Introspeksi. Introspeksi. Apa ini? Kalaupun memang ternyata kenyataannya memang Allah kasih sakit sementara dia makanan enak, pola hidupnya sehat, ya udah kita berhusnuzon, tahur insyaallah. Karena sakit ini mengurangi dosa. Jangankan yang berat, ya, yang ringan pun yang kita rasa itu hilanglah sebuah dosa. Kan begitu. Enggak masuk akal tat. Aneh makan tat, masya Allah tat, lihat di meja makan tat, semua disteril pakai plastik tat. Ambil lalur pada kesel nggak bisa nyenggol, diplastikin semua. Apa yang kita makan semua tat gizinya betul-betul tersusun rapi tat. Rumah bersih semua cakep, tapi heran tat, ngapa anak orang kaya mulu yang sakit ya? Nah orang susah tat, rumahnya samping tumpukan pasar sampah. Makan nggak pernah cuci tangan, kukunya item-item apa kayak anak dajjal, subhanallah. Kagak pernah sakit Ustaz. Ya berhusnuzon lah, ya memang kadang-kadang rezeki dokter melalui kita kan begitu. Kalau yang miskin sakit kan BPJS, betul kan? Kalau yang kaya sakit kan juga pikirin kayak begitu kan? Ada hikmah, mungkin memang melalui kita rezeki para dokter gitu loh. Mana kita tahu? Kita minta sehatnya keburu siang. Dokter doanya sebelum subuh. Kalah cepat kita kan. Kata dokter, ya Allah, gampangin rezeki ini hari ya Allah. Rezeki dokter apa? Orang sakit, betul kan? Kita mintanya wayaduha. Matahari tinggi baru, ya Allah saya akan udah telat. Catatannya sakit di atas. Kalau kita nggak sakit, apotek sampai beli kan gitu. Saya sering tuh kalau bercanda sama teman-teman biker tuh kalau lagi tuh, ini kan baru touring dari Solo kita kemarin ini. Jadi kalau ada kecelakaan ketawa, saya juga ketawa gelitak, ngapa ketawa aja sih Tat kalau lagi begini Tat? Ya inilah yang anak sering bilang nih, kita jatuh nih, kita kalah cepat sama Kang Betadin, doanya saya kata gitu. Sekarang Kang Betadin gimana mau lagu kalau nggak ada orang yang berdarah jatuh? Halas, dengkul doang yang lecet jauh dari perut, jangan dimanja. Anak laki itu jangan dimanja bu, baru kepleset dikit lecet, ya Allah anak mama. Ya Allah ya Tuhan, kenapa dia berdarah? Ya dia manusia. Terus semua air yang keluar, darah. Saya juga belajar IPA dulu bu. 80% di badan kita air, betul? Kenapa kalau luka darah bukan air yang keluar? Urusan Tuhan. Hati kita mompak darah, betul? Betul gak? Darah nih hati kita darah. Jadi harus darah hati kita ya. Tapi kalau terluka air mata yang keluar. Ya. Bukan darah, betul kan? Karena mama suka ganti status tuh berdarah gede, bohong. Itu kecolok kena kawat tuh. Itu mah urusan Tuhan.
urusan Allah. Allah bisa merubah semua. Makanya kalau hidup jangan jauh dari Tuhan. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang kedua, orang tuh kalau lagi diuji suruh bertawakal kepada Allah, tentu membaguskan takwa ya, ibadah yang dia rutinkan. Allah itu janji, Allah bakal bikin jiwanya tenang, hatinya bahagia. Ustadz, orang lagi bergaul sama lumpur, baru banjir, gimana mau tenang jiwa? Gimana hati mau bahagia? Ya jangan dikomplain dulu, rasain dulu ngapa? Rasain dulu. Kenikmatan mengkonsumsi sesuatu itu setelah kita mengalami kelaparan dan kehausan. Entah ini Ramadan bentar lagi nih. Ini kan udah Jumadil Akhir, udah mau pertengahan nih. Ya, Rajab, Sya'ban, nggak nyampe 3 bulan kita masuk Ramadan nih. Ya, lihat sampai Nabi mengatakan bahwa li shaim farhatani yafrahuma. Orang yang puasa tuh punya kebahagiaan yang orang nggak puasa nggak bakal ngalamin. Ini kebahagiaan disimpulin. Bahagia dari mana? Orang lagi lapar. Fariya ida aftara. Dia bakal bahagia menjelang buka. Muka orang yang mau buka puasa Ramadan, mukanya enak dilihat semua. Cakep. Saya sering bilang, saya kalau kajian Ramadan pagi nggak ada melihat orang, nggak ada yang bagus. Saya kata, ada yang mau nanya nggak? Saya paham gitu. Lapar berarti. Tapi kalau kajian sore, biar kata saya lagi cerita sedih, mesem. Ibu kan lagi sedih, nggak nyengir bu, mau buka. Fariha ida aftara, bahagia ketika menjelang berbuka, itu kebahagiaan. Ya kita nggak bahas itu, tapi iya kenapa bahagia? Karena dia aus dari pagi, dia lapar dari pagi. Ya Rob, subhanallah, kita nenamu ke rumah saudara kita, dikasih air bening begini. Ini kadang-kadang kita orang Betawi kan suka nyeletuk aja kalau ngomong. Disuguhin air lagi dinyaut, nggak ada yang berwarna, putih mulu gitu. Kan kita begitu ya kalau ngomong. Kesana nih nggak ada harga nih, nggak ada harga kesana nih. Ya. Tapi nanti Ramadan, apalagi kalau kita ambilnya dari showcase, kulkas pinggiran toko tuh. Kan kalau dikeluarin kan embun tuh, botolnya berkeringet, betul? Kita kena macet 4:30 mau OTW Bogor, ya Allah, ngelihat tuh keringet botol kayak manggil-manggil. Udah gitu saya tanya, Kang, iklan ini kan kadang-kadang sepanjang iklan kan pada video drone tuh sekarang ya, pakai gambar slow motion. Jadi kayak apa, pernah ada tuh iklan sirup apa itu yang jeruk tuh, jatuh ke air, ceprat, airnya muncrat. Kita di lampu merah kayak kena begini, aus. Oh, kalau lagi puasa mah hairan kita tinggi dan indah banget dah. Demi Allah emang loh. Ya yang gini ingin saya tekankan. Makanya kalau ujian Allah ujikan, ya wa ma ladzatu illa ba'da ta'bi. Enggak ada kenikmatan kecuali mengalami kelelahan. Wallahi. Wa ma ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali mengalami kelelahan. Mama lebih paham lah ketimbang saya dah, kalau mesti yang ngelahirin, mesti yang ngandung. Emang kalau mikirin gedein anak kan setengah modal apa ya? Allah Ustaz, jangan diomongin lagi deh Ustaz, ya Allah kembali lagi itu sakitnya dah. Ya hamil ya sakit, ngidam ya sakit, waktu lahiran ngeden ya sakit, taruh kata sesar juga sakitnya lama kan begitu. Nggak ada enak-enaknya. Emang Allah udah bilang wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, khalas. Tapi ibu yang tahu bahagianya ngelihat anak sukses. Nemuin ibu kalau mau Ramadan. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Mama perlu apa? Ini Ramadan lah. Udah nggak usah mikirin macam-macam. Udah nggak usah ngayal-ngayal pengen ngulang. Udah nggak usah bikin macam-macam. Jangan kata nasi bungkus, restoran mah anak beliin buat mama gitu. Orang tua kalau begitu ya Allah, hilang sakit jam saat ngeden dulu deh hilang. Subhanallah, ibu yang tahu itu, ibu yang tahu. Seperti ayah yang tahu ketika anak mencontoh ayahnya,
diam-diam. Karena anak kan duplikator. Anak duplikator. Ya, kita nih orang laki, jauh masuk laki belakang ya. Oh, itu orang laki nih. Ya. Kan disuruh capek. Ya, capeknya kita ini bukan nambah angka rezeki loh. Kita suruh capek, banting tulang, berangkat pagi, pulang sore. Kadang-kadang kita nggak pulang, cari nafkah buat anak kita. Padahal, kalaupun kita nggak cari, rezeki nggak ketukar. Kenapa mesti capek-capek? Kualitas rezekinya beda. Wallahi, kualitas rezekinya beda. Seorang pejuang yang banting tulang lillah karena Allah buat mencari nafkah, Allah bikin rezekinya berbeda. Jangan main-main dengan anak seorang pahlawan. Itu nggak main-main. Ya, bukan menambah angka. Oh, dengan dia capek, nilainya jadi gede. Enggak. Rezeki udah ditentuin. Dari zaman dalam kandungan rezeki kita 5 juta, nggak bakal nambah dari 5 juta. Kalaupun kita ngelembur jadi 10 juta, habis itu sakit kita. Beli obat di apotek hampir 5 juta harganya nanti. Tetap 5 juta lagi. Standar kita begitu. Cuma kualitas. Ini yang kita mesti sadar. Ayo. Jangan nunggu, Tuhan suka dicari. Jangan nunggu, Tuhan suka dijaga. Kalau bahasa Rasul, ihfazillah, yahfazuk. Kalau pengen dijaga sama Allah, ya jaga Allah. Ihfazillah, tajidhu tujahak. Kalau pengen nemuin semua solusi, ya jaga Allah. Jangan kebanyakan ngegibah Tuhan. Ini Tuhan digibah mulu orang pagi. Lu tau gak, doa gua udah 6 bulan nih Tuhan gak jawab. Gua gak paham Tuhan kenapa sama gua begitu ya. Gibah Tuhan. Gibah Tuhan. Yang diajak ngomong yang mirip sama dia. Gua juga, gua 7 bulan kata gitu. Makanya kata Nabi, fas'alu ahla dzikri, tanya sama orang yang berilmu. Quran loh itu. Kalau Anda punya masalah dengan syariat yang Anda lakuin, Anda nggak merasa efek syariat tersebut, jangan ngomong sama yang nggak paham. Ngomong sama yang paham. Ustaz, atau syekh, ulama yang kita kenal. Nah, Anda udah berdoa sama Allah, insya Allah mirip lah dengan yang dicontohkan di buku. Caranya sama, ketuaan yang sama, di waktu yang sama. Tapi kok jawabannya kayaknya lelet banget dah. Apa emang lepangan Tuhan kagak ngopenin bagaimana? Kita polos nih nanyanya ya orang polos gitu. Jangan usah dibawa. Nanya mah yang polos nggak usah pakai direkayasa. Dah saya paling gede kalau orang nanya terus di retorika omongan digaya-gayain. Ustadz, misalkan gue nggak jawab ya. Biasa aja ngomongin. Hidupnya enak alazib yang apa adanya gitu. Jangan gitu ya. Kalau orang yang berilmu akan mengatakan bukan tertun, bukan nggak dijawab, cuma tertun. Nah, ya, karena Nabi bilang kalau doa dipanjatkan 3 yang terjadi. Yang pertama Allah jawab langsung. Yang kedua Allah tunda sampai tepat waktunya. Yang ketiga Allah ganti dengan jawaban yang lebih tepat dari yang diminta. Ya, kadang kan kita minta ini kan nggak pakai ilmu. Cuma lapar mata, ngeliat orang ngechat rumah, Tuhan dia ngechat gua kagak, tolong dong bagi lu buat ngechat. Kan kita suka begitu tuh. Ngeliat orang punya mobil diganti mulu, kita numpang mulu sama angkot gitu kan. Nggak boleh. Jangan-jangan kita minta karena lapar mata, nggak. Karena Tuhan nggak ngasih yang kita pengen, tapi nyukupin yang kita butuh. Ya, ini yang mesti kita paham nih. Kemas keinginan jadi sebuah kebutuhan. Jangan cuma pengen mirip orang. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya miqdar. Udah emang dia bagusnya begitu. Kamu boleh tiru cara dia dapetin itu. Cuma kamu bukan dia, dia bukan kamu gitu loh. Ayo contoh orang-orang hebat. Nah, ulama-ulama kita mengatakan al-muhafazatu ala qadimis salih wal jadidil aslah. Suruh ambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang pernah sukses. Tapi ingat, kamu bukan dia, dia bukan kamu. Lihat, ini orang bisa sukses gimana? Dia bangun pagi, lu juga bangun pagi, gitu. Jangan dia sukses nggak diliatin caranya. Aku juga pengen susah. Dia pedagang gorengan, gue pengen dagang gorengan juga. Nggak gitu bahasanya. Karena yang dagang gorengan juga banyak yang lain, tapi nggak sesukses dia kan. Coba cari penyebabnya. Oh, dia masya Allah. Dia betul-betul menginfakkan harta yang Allah kasih sama dia yang terbaik. Rezeki pertamanya semua orang kebagian.
Oh, sama orang tua, Masya Allah. Subhanallah, permodalan dimulai pagi hari semua. Paginya hidup. Itu boleh kita tiru. Nanti alokasikan ke job yang lain. Cuma caranya sama. Caranya sama. Ya. Agama ini sudah berikan cara. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, jangan bikin lagi cara sendiri. Agama sudah selesai. Orang yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang pakai cara selain Islam la yuqbal, enggak bakal diterima. Enggak bakal diterima. Kayak orang tadi pengen sehat dengan cara yang haram. Pengen sehat minta. Kan sering baca doa ketika sakit. Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Duhai Tuhan, Engkaulah yang maha menyehatkan, maha menyembuhkan, sehatkan aku. Kan kita minta sama Allah. Tapi ingat, Allah yang kita minta tadi itu Allah yang baik, cuma nerima yang baik. Jangan pengen sehat, olahraga, pakai baju, pakai gangsing Jawa, ketat, jangan. Iya, mama lari apa innalillah, pakai boneka dalam peles yang pecah tuh, kita tengdong, yang muter-muter terus. Pengen sehat, pada joget depan ruko, begebrak. Saya sering nih kalau lagi bablas, di Pamulang di mana tuh, suka lampu merah berhenti, mak-mak pada joget depan ruko tuh. Mana hebelnya kagak rapat, berbunyi, begerak. Ada saya ngomong, ya Allah, ini orang ngaji apa kagak sih? Kan dia minta sehat sama Tuhan, Tuhannya Allah. Apa iya Allah akan kasih sehat dengan cara yang begini? Ayo dong pakai ilmu sedikit ya. Belum lagi tuh yang lari-lari belum pakai baju. Astagfirullah. Dulu tuh baju yang dia pakai pernah ditanya sama Ustadz, ini baju renang perempuan, boleh gak kita pernah pakai baju begini? Ya pakai apa namanya bergok ketat tuh yang masuk leher tuh. Apa tuh? Kaosnya ketat. Kemudian masuk ke dalam celana legging yang ketat. Cuma pakai androk, pakai boneka toples gitu. Dulu tuh pertanyaan buat masalah baju renang. Saya masih ingat itu, ya 15-10 tahun yang lalu itu. Waduh, saya bilang wallahu alam ya. Ya kalau buat berenang ya bebas. Cuma kalau pada akhirnya melanggar, artinya orang melihat aurat Anda kan dalil maju. La yang rajul ila auratil rajul walal mar'a ila auratil mar'ah. Enggak boleh laki ngelihat aurat laki, perempuan ngelihat aurat perempuan. Ada dalilnya tuh, enggak boleh. Nah, kan ketutup tadi, ya ketutup cuma kebentuk. Nabi mengatakan nisaun kasiat ariyat mumilat ma'ilat. Penghuni neraka itu bukan ngablak ininya apa namanya auratnya, pakai baju tapi telanjang. Kasiat ariyat. Nabi yang bilang nih, kasiat tuh pakai baju, ariyat tapi telanjang. Ya, dia pakai baju cuma ketat. Itu penghuni neraka. Nah sekarang Anda lari kemana-mana pakai baju kayak begitu. Nggak boleh ngelihat komplek legaan dikit tamannya kalau enggak OTW gor deh tuh ya. Yang syuting kaki ketebak OTW gor gitu kan. Allahu Akbar ya Rabb, semoga Allah kasih hidayah buat kita semua insyaallah ya. Allah baik, cuma nerima yang jangan kita orang laki juga sama. Korupsi waktu ketika kerja akad di perusahaan masuk jam 7 pulang jam 4. Jangan masuk jam 9 pulang jam 2. Wallah haram. Rezekinya halal cuma hilang manfaat karena cara nyarinya haram, nggak diperbolehkan. Buat yang nggak dapat nafkah dari yang begitu ya dia makan halal ya, cuma yang nyarinya dosa. Nah, kalau udah begini hilanglah manfaat dari harta yang kita kasih. Itu yang terjadi. Kalau dipaksakan, ya sekian tahun dengan cara yang diharamkan tadi, pola hidup yang pengen sehat dengan cara yang haram, nyari nafkah dengan cara yang nggak jelas, lahiran tuh anak digedein, jadi pejabat yang acak-acak Sumatera sekarang nih. Itu besar dengan cara yang haram. Atau mungkin jadi pejabat keagamaan, punya gelar profesor, doktor, insinyur dan lain sebagainya, untuk menerjemahkan makna lam yalid walam yulad kagak bisa. Dia ngajak Natalan bareng coba. S3-nya nggak ngefek. Kalau anak belakang, anak gembala yang baru belajar Iqra 2, dia gue tau lam yalid walam yulad.
Tuhan nggak pernah beranak dan diperanakan. Kok kita suruh ngucapin selamat atas kelahiran anak Tuhan? Ajib kan? Ini kan pemurtatan massal. Jangan terprovokasi. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Itu urusan dia. Kita nggak seperti itu. Kebayang nih, kalau kita nggak bijak, nggak duduk di majelis ilmu, banyak propaganda yang mendatangkan kerusakan. Nih kayak ini bencana sekarang nih di Sumatera. Orang sibuk ngirim bantuan, tapi ya narsis. Enggak, yang dia tahu cuma ngirim foto, dapat follower, di-subscribe sama orang. Ini orang lagi kesusahan, kompor kagak ada, lu kirimin beras, mau nanam padi. Ya nggak bisa masak, kompor nggak ada. Pisau ketumpuk lumpur, yang datang semua sarden nggak ada bukaannya, buka pakai gigi. Mie nggak bisa dimasak, yang cerdas ngapa sedikit gitu loh. Kalau mau ngebantu sesuatu yang memang layak dibantu, mendingan kirimin korma tauan. Zat di dalamnya manfaatnya banyak banget. Atau mungkin nanti recovery. Recovery penting banget ini. Kirimin sesuatu yang memang bermanfaat. Karena di recovery nanti ini sebulan setelah bencana ini, waduh, ini misionaris agama lain kenceng banget nih. Wah, memang target mereka nih bagaimana nih Minang ini bisa berubah menjadi lautan agama-agama orang selain daripada Islam gitu loh. Bukan kenceng mereka. Belanda itu nggak bisa naklukin Sumatera karena agama kuat di sana. Pentolannya itu kan tuanku Imam Bonjol. Dibuang ke Manado bikin kampung Bonjol. Emang mutiara tetap mutiara. Dibuang lagi itu Cut Nyadin sampai ke Garut. Di Garut mati dalam kondisi berhijab. Kencengnya agama orang-orang Minang. Adat bersanding, syarat bersanding kita Allah. Kuat agama mereka di sana. Cuma ya lihat. Mereka berusaha untuk dirusak. Ini kenceng banget loh. Dulu kita masih ngelihat banyak pahlawan Islam di lembaran duit. Sekarang nggak jelas siapa itu orang. Gitu. Kayaknya pada nggak demen nih Islam ini berjaya. Dibikin muzab-zab. Ya Rabb subhanallah. Makanya kalau kita nggak berilmu dalam permasalahan seperti ini, Masya Allah, ini bahaya sekali. Wallahi bahaya sekali. Ya. Ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Surat An-Naml ayat 79. Allah berfirman. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Ya, kamu 'alal haqqil mubin. Yakni di atas kebenaran yang nyata. Karena setiap kebenaran itu membuat tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Setiap kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Itu zikir sama Allah. Dan setiap zikir itu tatmainnul qulub, bikin tenang orang yang berzikir. Betul? Ayat maju surat An-Naml 79 kata Allah, fatawakkal. Allah nggak pakai wa tapi fa. Bukan watawakal, fatawakkal Allah. Cepat lu tawakal sama Allah. Jangan ditunda-tunda. Karena nih kita nih di atas perahu yang mana air tuh bergelombang, gelombang itu Allah yang bikin. Fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najum ilal barri idahum yusyrikun. Allah yang bilang, kita nih hidup di atas dunia ini kayak orang yang lagi di atas gelombang. Perahu naik perahu cuma gelombang kan la yaminan wala shimalan, wala muqaddam wala muakhir, wala fawqun wala tahtan. Enggak kanan, enggak kiri, enggak depan, enggak belakang, timbul, tenggelam. Kita nih di atas ujian hidup yang begitu. Kita enggak bisa pilih ujian. Cuma kita modal iman, husnuzon sama Tuhan. Tuhan yang bilang, jangan buruk sangka sama aku. Jangan buruk sangka. Seperti ibu tadi. Ibu sakit mengandung, sakit melahirkan, sakit menyusui. Iya bu, yang bilang nggak sakit cuma robot bu, pasti sakit. Tapi nanti ya ketika ibu sudah tua, anak dewasa, datang menghampiri ibunya, mencium tangannya, mencium keningnya, demi Allah. Cuma ibu yang tahu kelezatan itu. Cuma orang puasa yang tahu berharganya air putih tadi. Orang nggak bisa. Orang jangan suka jadi hakim buat perasaan orang lain. Lu demen sama dia, ngapa emang? Ya Allah, ini orang mukanya nggak berjumlah. Lu demen dari pojokan mana? Biarin deh, ngapa lu yang kepo sih? Kan dia yang tahu sukanya timbul karena apa gitu loh.
Karena ternyata dia tahu kalau dekat sama dia ilmu nambah. Kemudian juga dia makin yakin ada Allah dengan dekat sama dia. Dia makin ikhlas dalam beribadah sama Allah, bakal makin jujur. Khalas. Kita yang tahu hidup kita, orang nggak ada yang tahu. Jangan terprovokasi oleh kata-kata orang yang nggak jelas. Kalamun la yantahi. Omongan orang tidak ada selesai. Allah hanya mengatakan, "Fatawakkal 'ala Allah." Udah, tawakalin sama Allah. Anak saya lahir cacat, anak saya nggak sempurna, ADHD, autis gitu. No, yang lahir anaknya ganteng, cantik, gede, bikin pegel mata, sholat ogah, disuruh malah ngegas sama orang tua ngebentak tuh. Mendingan dia nggak sempurna, bikin Anda menangis setiap melihat wajah, ingat Allah. Ya Allah, iya, ciptakan apa, balikan pada ciptaan, dia tercipta untuk beribadah. Jangan banyak komplain. Jangan banyak komplain. Oh, laki saya begini Ustaz, ya Allah Ustaz. Aduh, bini saya begini Ustaz. Ya, no, lihat yang berdoa nggak keturutan sampai sekarang, no. Pengen punya laki, pengen punya bini, no. Lu ada tinggal rawat doang. Makanya kalau pengen orang paham kita, berat hidup. Mendingan berpikir bagaimana kita paham orang, itu lebih asik. Dan itu maknanya manfaat. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ayo bisa, harus bisa. Ya, kita ini beratnya hidup karena kita nuntut orang supaya paham kita. Tolong ya pahamin aku, capek deh. Mendingan latih diri kita untuk paham yang orang mau, lebih asik. Kita lebih bermakna, lebih bermanfaat. Mau fisik dibikin sehat sama Tuhan, mau materi ditambah sama Allah. Kan namanya orang yang bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum itu. Allah pasti tambah. Berpikirlah memberikan manfaat. Innaka 'alal haqqil mubin. Kenapa? Karena kamu orang Islam di atas kebenaran yang nyata. Kamu jadi orang baik, wallah, Allah bakal marah sama angin yang bikin orang Islam masuk angin. Allah nggak suka man ada liwalian faqad adantu bil harbi, kata Allah. Siapa yang nyakiti kekasihku, perang lawan aku, kata Allah. Allah bakal marah sama angin, sama apa namanya, geledek-geledek, cemeti langit gitu ya. Kalau sampai hambaku ada yang tersakiti, Allah bakal marah. Allah yang bilang man ada liwalian faqad adantu bil harbi. Siapa menyakiti wali-waliku, perang melawan aku. Ini yang mesti kita introspeksikan, sehingga buat orang yang soleh, ujian ya akan dimulai dengan kesolehannya. Makin soleh makin kuat ujiannya. Tapi dia nggak pernah suuzon karena dia tahu ini angin nggak bakal bikin dia sakit. Memang dia belum bisa bikin rumah yang anti angin, tetap masuk angin. Cuma kan kita lihat banyak orang di kampung yang rumahnya bilik, yang angin masuk kalau tiup tiap malam, nggak ada yang masuk angin. Ini kenapa nih orang rumah temboknya tebal bertahak mulu? Ya perhatiin deh. Karena nggak ada yang berbahaya buat Allah. Ya, bahkan Ibnu Sirin mengatakan daging dan darah orang baik itu beracun. Kita kalau disakitin terusnya jadi orang baik. Ini teman-teman di Sumatera, kita orang Indonesia nih ngelawan pecundang-pecundang negara nih, para pejabat yang encer kalian ya. Ini demi Allah kita tetap jadi orang baik. Biar Tuhan pertontonkan azab balak buat mereka kalau mereka nggak bertobat. Kita pengen lihat nih aki-aki berapa tahun lagi sih umurnya. Jalan udah dituntun masalah waktu, kita pengen lihat. Jangan-jangan kayak Sulaiman Ataturk nih yang bawa bangke mayitnya nih, karena dia nggak bertobat. Kan Sulaiman Ataturk itu kan kejahatan dengan Islam di Turki kan, sampai mayitnya itu kan nggak bisa diterima sama bumi, sampai ditekan sama batu yang berat, baunya pun kemana-mana ya. Karena la yamutu wa la yahya. Ini yang begini nih, hidup kagak mati kagak, ngambang nih, karena nggak ada manfaat. Kalau dia orang Islam, hari tuanya itu bikin dia takut mati, sehingga dia bertobat. Kecuali kalau dia bukan Islam, dia nggak yakin ada akhirat. Makanya ketika ada pejabat-pejabat tua pada nggak tobat, malah mencetak anak untuk memposisikan dirinya melindungi kejahatan ayahnya. Wallahi komunis, bukan orang Islam. Komunis positif sudah. Karena orang Islam itu takut sama Allah. Jangankan dosa yang besar, yang kecil pun mahaka fi nafsik wa karita yataliha alinas. Jangankan yang besar, yang kecil pun bikin nyesek dada.
Ya Allah, berdosa lagi gitu. Apalagi yang gede. Hati-hati ya Allah. Sudah sih ngeri, benar-benar ngeri ya. Ini cuma masalah waktu. Wala tahsabanallahu ghafila amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nah, buat kita At-Taubah ayat 51. At-Taubah ayat 51 nih buat kita nih, dibaca tafsirnya tuh. Kata Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Nah, lihat ini dalil At-Taubah ayat 51. Ya, berkaitan tentang tenang jiwa, bahagia hati. Muhammad, Rasul yang dimaksud, katakan kepada umatmu, la yusibana, lan, never, tidak akan pernah yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kamu, ya, illa ma kataballahu lana, kecuali memang telah ditakdirkan. Ya, jangankan yang kecil, yang besar pun bencana alam tidak akan pernah bisa menghilangkan Islam dari bumi Sumatera. Jangankan yang kecil, yang besar pun nggak mungkin bisa memporak-porandakan kita sebagai anak bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa gitu. Sumatera sakit, wallah kita sakit. Atau mungkin di pulau-pulau mana yang terzolimi, mereka sakit, kita sakit. Kebayang, satu aja orang yang terzolimi berdoa, pintu langit bergetar akan menurunkan azab buat orang yang menzolimi. Apalagi kalau sampai sekian juta orang yang terzolimi mengangkat tangan ke langit, Allahu Akbar. Kita beriman dan kita yakin la yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Allah akan rubah semuanya. Allah akan rubah semuanya. Cuma masalah waktu. Nah, masyarakatnya tolong yang betul, jangan malah mirip sama yang berbuat zolim ini. Tolong nih yang aneh-aneh bertobat deh ya Allah, yang suka ngejara, yang suka mencuri. Ya Allah, takutlah sama Allah, yang suka berzina, yang suka khalas. Apalagi itu yang LGBT itu malu-malu tulang lunak tuh ya. Laki-laki sarden. Ya. Subhanallah, bertobatlah. Allah murka. Kalian sudah salah, akhadtum ajnabal baqar. Kalian pegang buntut sapi sudah salah. Apalagi sampai level taraktumul jihad. Kalian sudah nggak peduli dengan saudara kalian yang sedang sakit, yang sedang susah. Jihad kalian tinggalkan. Sallallahu alaikum zullan. Atau raditum bizar'i. Kalian malah enjoy dengan pekerjaan, seperti petani yang enjoy dengan nunggu hasil panen. Taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan. Allah akan liputi kalian dengan kegelapan. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi. Para pengusaha nggak mikir panjang, lawang sawah di Kerawang semua dipelur, semua dicor. Petani apa yang dipacul? Kalau petani sudah nggak ada yang macul, kan pacul nganggur. Rumah tembok komplek yang dipacul jadi maling. Kita nggak mikir panjang buat begitu. Akhirnya keanehan dipertontonkan dengan apa keanehan? Ngumpulin sembako buat sedekah, isinya beras sama minyak, yang dibantu petani yang nanam beras. Ajib gak tuh? Aneh sudah. Yang dibutuhkan sama petani bukan beras, banyakan dia sama kita. Yang dibutuhkan petani itu tengkulak yang jujur, nerima hasil panen, pupuk yang murah, kemudian juga alat bantu pertanian yang digampangkan. Itu yang mereka butuhkan, bukan beras, banyakan dia sama kita. Ini kita kadang-kadang aneh, sehingga semua pencitraan, semua pengen di-add, semua pengen di-follow, semua pengen di-like. Menjadi orang-orang yang narsis, yang semua berbuat bukan karena Allah, karena manusia. Nggak ada selesainya. Katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan. Maulana, Tuhanlah yang menetapkan kepada kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah maka bertawakal orang yang beriman. Karena orang beriman yakin nggak ada yang berbahaya. Dulu di zaman sahabat, fisik orang Arab itu kecil, Romawi itu double tingginya. Jumlahnya pun lebih banyak. Ketika perang, menang mereka. Kenapa? Karena Allah takdirkan menang. Dalil turun. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah.
Oh, kalau udah orang Romawi, orang Arab masuk ke perekonomian, geleng pala mereka ini. Modal di kita, kualitas barang ada di kita. Kok bisa dia yang untung? Oh iya, sahabat Nabi itu berkelas mereka. Karena berkahnya hidup. Nah, hari gini juga teman-teman muda nih, para pengusaha nih, Masya Allah. Saya sih berharap mudah-mudahan habis Ramadan nanti ini, habis Lebaran lah, karena waktunya juga nggak memungkinkan. Saya pengen bikin daurah untuk pengusaha muda. Saya pengen kumpul sebanyak ini para pengusaha muda, pengen bilang sama mereka, kalian harus tahu, ya, 4 sahabat Nabi, ini semua pengusaha, dan 10 orang yang dijamin sorga, ya, semuanya orang kaya. Mereka orang yang nggak takut bersaing sama orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang punya modal. Musuh kita ini bukan Romawi, bukan Persia, cuma 9 cacing, gitu loh. Encer banget gitu loh. Cuma kita kurang kompak. Kita ini belagu, korban tontonan. Dulu zaman sinetron Turki semua lo makan kebab, betul semua. Nonton film India semua makan martabak. Sekarang drakor yang dimakan mecin semua, betul. Kita lupa ada nasi uduk yang Mairono di pojokan. Ada gado-gadonya Haji Utino sebelah sana. Kita lupa ada jongkong, ada kue ini, kue itu. Kita lupa. Negeri kita ini kaya makanan. Ngapain makanan Korea kemasan yang lu pada makan? Saya kadang-kadang kalau lihat anak sekarang makan, lu tau gak, misalkan kita ribet nih, sampai susah gitu tuh makanan, namanya membingungkan semua. Kita dikasih PR, mau ngunyah kasih PR, habis makan PR lagi, capek. Nggak simpel hidup. Itu yang terjadi sekarang. Kita ini kacang lupa lanjaran, kita kacang lupa kulit. Kita terlalu tinggi meletakkan cita-cita setinggi langit, cuma kaki kita lupa masih nempel di bumi. Ayolah. Yang ada di Rapi ini bagusin, berkhususan kepada Allah. Karena Allah menjamin ketenangan buat orang yang betul-betul paham ini, Masya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah kita berdialog, ya, dia bisa ngomong santai. Iya, yakni Allah janji orang yang bisa bertawakal di atas gelombang badai yang menakutkan ini, mereka akan diberikan kecukupan sama Allah. Ya, surat At-Talaq ayat 3 yang disampaikan di awal tadi. Ya, Allah yang mengatakan, fahuwa hasbuh. Siapa yang Allah jadikan fahuwa hasbuh? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjamin. Fahuwa hasbuh. Cuma tawakal ini bukan pura-pura. Kembang yang dipetik dari takwa yang betul. Anda kenal Tuhan, Anda sholat, Anda zikir, Anda puasa, Anda berbuat baik. Efek itu semua jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa merasakan solusi. Disakitin, dizolimin, tetap rezeki ngalir. Ibu kan ngalamin kalau komplain masalah suami. Ya Allah, Tad, suami saya Tad nggak kuat, Tad. Insya Allah ibu kuat. Enggak, Tad. Dia zolim, Tad. Ibu kuat. Enggak, Tad. Ibu gemuk, saya kata gitu. Ibu kuat, saya kata gitu. Sebegel-begelnya ibu kan masih sehat, betul? Ya semua gitu, Tad. Daripada begel saya ngemil aja. Kita juga nggak berasa kalau kita kuat. Ya, mindset kita bilang nggak kuat, akhirnya yang tadi kuat jadi nggak kuat. Udahlah kita kuat. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Ya, Masya Allah. Jadi Allah yang bilang di At-Talaq ayat 3, Allah memberi kecukupan kepada orang yang bertawakal dalam semua segi kehidupan. Yaj'alahu makhrajan, diberikan solusi. Sesulit apapun hidup kita, ingat kita di akuarium Tuhan. Tuhan akan isikan kembali air yang segar nanti insya Allah. Nggak mungkin badai nggak berlalu. Nggak mungkin. Surat At-Talaq ayat 5 itu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Di ayat 5-nya, ayat 5 At-Talaq tadi ya. Wa may yattaqillaha, siapapun yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi. Niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan orang tersebut. Wa yu'zim lahu ajran. Allah akan berikan balasan yang besar. Jadi orang kalau diuji kemudian dia sabar, ujian itu merontokkan dosa yang dia perbuat. Kalau kita komplain hilang fungsi. Kalau kita sabar, insya Allah sabar, badai pasti berlalu. Sabar nak, sabar, ntar hujan reda baru kita jalan. Hujan pasti reda, nggak mungkin nggak reda. Sabar.
Ini yang nggak gampang. Makanya kesulitannya itu menjadi sebuah target. Wasta'inu bisobri wassalat tadi. Minta tolong dengan sabar dan salat. Mudah-mudahan sabar kita ini menyempurnakan sholat kita insyaallah ya. Karena sholat ini protektor tameng yang paling utama, yang tanha anil faksawal. Seneng susah sholat, insyaallah kalau kita sholatnya betul, seneng kita nggak sombong, susah kita nggak komplain. Makanya sholat yang diperbuat oleh orang yang bertakwa kepada Allah mendatangkan sejuta manfaat insyaallah ya. Ini 30 menit ke depan sengaja azan zuhur. Karena kan walaupun ada 42 kamar mandi, ya tetap saya nggak yakin penuh nih, bawa banyak kamar mandi ya. Cuma khawatir ada yang batal wudhu, ya mau wudhu dulu silakan. Yang enggak, kita bisa dialog tanya jawab. Nah, kali ada yang mau ditanyain, apa-apa yang bisa sampein, ayo fadhli, silakan. Ya, fadhli. Yang mau berwudhu kalau udah batal supaya nggak numpuk, fadhli. Pakai aja semua kamar mandinya, pakai banyak insyaallah kamar mandi di bawah. Nah, itu ya. Bekam itu kan gimana ya? Kalau tadi dibilang kira-kira tidak boleh atau tidak berubah untuk dia ya maksudnya. Nah, bagaimana kalau kita itu mau bekam? Bekam itu kan kita harus diurus dulu, terus juga di itu kan saat buka orang juga itu gimana boleh atau tidak gitu? Yang awalnya sih agak ngembang nih kan. Untuk tadi kan kita bilang aurat laki-laki tidak boleh dilihat oleh laki-laki, boleh? Taib, nah, halas, iya. Kalau bicara pengobatan, bicara hal yang lain. Pengharaman untuk melihat sesuatu yang nggak boleh dilihat untuk dinikmati. Tapi kalau untuk pengobatan, ya seperti dikatakan sama Nabi, al-ulala walaysa lakasani. Yang pertama itu nikmat, yang kedua tergantung niat. Kalau memang yang kedua tujuannya adalah mengobati, lain hal. Itu namanya darurat. Namun tetap kalau bisa ditegakkan hukum asalnya, bekam laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, khalas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik. Nah, baik. Fadhil lagi. Fadhil, ada tuh, ya, kasih mic-nya tuh. Nah, Fadhil. Membedakan ujian Allah itu bedanya ujian dengan azab gitu ya. Oke. Iya. Sempat disampaikan tadi kalau ditangkap yang Ustaz jelaskan bahwa musibah itu di dalamnya ada dua nama. Yang pertama ujian, yang kedua ajab. Atau musibah itu nama lainnya bala namanya. Iya, diidentikan ujian dalam bahasa kita. Ujian dalam bahasa kita adalah memang buat orang yang baik. Ya, ujian buat orang yang baik. Surat Al-Ankabut ayat 2. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang yang sudah beriman merasa beriman dia nggak diuji? Walaqad fatana alladziina min qablihim. Kami telah uji orang beriman sebelum kalian. Dan asyaddul bala yang paling berat itu balanya para nabi dan rasul. Kemudian yang semisalnya. Jadi membuktikan bahwa yang namanya ujian itu identik sama kesolehan seseorang. Tapi kalau kita nggak soleh, nggak soleha, tetap dapat bala, itu azab. Ibu soleha, diuji sama suami, itu ujian. Teman ibu yang nggak soleha, suaminya juga macam-macam, itu azab. Ya, sama, cuma beda makna. Allahu a'lam, barakallah. Tinggal muhasabah aja diri kalau udah begitu. Fadhal, mari kasih mic-nya, fadhal. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengatakan kita sering ziarah, Ustaz ya. Iya. Ikut rombongan ziarah. Iya. Tapi kan ada beberapa macam-macam. Tapi ada kata sebenarnya di saat ziarah itu kan kita biasa ambil video macam-macam itu. Terus di satu stopnya itu berarti omongkan apa yang akan diinginkan. Itu gimana Ustaz? Iya. Keadaan kita kan harus Iya. ya itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini penting nih. Jangan bikin kajian lagi jadi berisik. Ini ada yang tanya, Ustaz, kita ini kan sering ziarah. Berarti beliau sering ziarah atau mewakili yang sering ziarah. Nah dalam ziarah itu Ustaznya ngingetin kita kalau sampai ke tempat yang kita ziarahin, tadi ada bahasa Cirebon dan lain sebagainya, tolong sebutin hajat kita. Saya lurusin nih Bu, agama kita ini agama yang mengatakan ziarah itu adalah ibadah. Bahkan Nabi mengatakan zurul kubur tuzakirukumul maut, ziarahi kubur buat ingat mati. Kata Umar bin Khattab, aksiru dzikra hadimil ladzah, memperbanyak zat yang menyetop kenikmatan malaikat maut. Jadi peruntukan ziarah itu Bu, buat kita nginget mati, bukan minta kepada mayit. Ini kesalahan kita nih. Ini pemurtatan massal di beberapa tempat. Ya, pemurtatan massalnya begitu. Kita disuruh minta kepada penghuni kubur. Dari zaman Nabi diingetin, jangan minta mana buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Kami nggak minta cuma takarrub, menjadikan si mayit sebagai perantara. Dari zaman Nabi itu yang didakwahin nggak boleh. Ini mayit didoain bukan diminta tolongin. Apa doanya? Assalamualaikum alal kubur, assalamualaikum alad dia. Sampai di lokasi doain Allahumma gfir lahu warhamhu. Bukan diminta tolongin Syekh Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan, tolong dong, nggak boleh. Ya, ini mayit doain. Ya, kita juga ziarah ke Rasul kalau lagi Madinah. Ya, kita ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita ngucapin salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Ya. Ucapan salam tuh ucapan doa gitu loh. Nah, tapi kalau buat perempuan dikhususin nih Bu, saran saya sih Bu ya, kata Nabi, la'anallah az-zairah. Allah itu melaknat perempuan yang sering ziarah. Kenapa? Perempuan niyahah. Perempuan tuh meratap. Gara-gara ziarah capek, melo, sedih, akhirnya kewajiban berantakan. Makanya yang ditekankan tentang ziarah itu laki-laki. Wahai para laki-laki, banyak ziarah, mengingat kematian. Nah, bagaimana cara berziarah? Ucapkan salam. Assalamualaikum ahlal kubur. Masuk ke pemakaman sunnah lepas sendal. Kenapa lepas sendal? Syariat memerintahkan kuburan dirawat, dijaga. Jangan sampai ada duri, ada beling macam-macam. Kalau memang ada gimana? Ya pakai sendal, namanya darul mafasid, mencegah keburukan. Tapi tolong jangan nginjek kuburan. Jangan dudukin kuburan. Jangan ngelengkahin kuburan. Kuburan diatur yang rapi supaya keranda ini nggak ngerusak kuburan. Nanti kalau sampai ke lokasi kuburan, pemakaman, jadikan antara diri kita kuburan kiblat. Jadi kita kalau berdoa ke kiblat, kita kuburan kiblat. Jangan muterin kuburan, doa ngadep kuburan nggak boleh. Doa ngadep kiblat. Itu syariat. Selesai kita berdoa, merenung. Merenung. Ya, bahwa kita juga bakal mati cuma masalah waktu. Nah, itu ziarah yang disyariatkan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ayo, siapa lagi? Tanya. Apa itu? Silakan kasih mic. Agak kencengan Bu. Sejarah Fir'aun sama Asia ya. Katanya Asia itu tidak pernah berhubungan dengan Fir'aun. Sejarah itu tidak. Katanya. Saya pernah baca, jadinya itu sejarah Israel dan sejarah benar. Wallahi, orang Mesir itu libidonya tinggi Bu. Nggak mungkin yang namanya Asia nggak berhubungan dengan Firaun, lawang bininya gitu.
Makanya yang mesti kita pahami begini. Adapun tentang masalah Asia yang agamanya bagus, suaminya nggak bagus, itu kan syariat dulu kan syariat Nabi Musa, Bu. Bukan syariat Muhammad. Di syariat Muhammad nggak boleh perempuan soleha nikah dengan laki-laki non muslim, ya. Jangan dicari-cari alasan, enggak. Mereka berhubungan. Kalau mereka suami istri, apalagi orang-orang Mesir, wow, ya, masya Allah, nggak mungkin lah. Cuman memang syariat saat itu belum turun dalil tentang haramnya perempuan soleha buat laki-laki yang Allahu a'lam. Taib. Fadhal, masih ada waktu kita, ayo silakan. Coba belakang ke ini, Fadhal, coba Megi kasih belakang sebelah kanan. Pelan-pelan coba. Tuh kasih Megi tuh. Ini kanan belok kiri. Ya deh, nanti dari sini kasih ke sana ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya bilang para koruptor itu sholat. Para koruptor itu sholat sebetulnya, berhaji juga, umroh juga. Pertanyaannya kenapa ada melakukan hal yang Allah murka? Ya. Satu, lalu yang kedua Ustaz, bagaimana cara memahamkan hamba-hamba Allah yang ada di saya? Yang mengadakan tahlil katanya jenazahnya, rohnya datang ke rumah, ngedatangin gitu, karena nggak ada bikin tahlil. Sementara kadang tahlilnya ngutang gitu. Iya. Terima kasih. Baik. Buat yang pertama tadi saya sampaikan Al-Hujurat ayat 14. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul ayat yang mengatakan bahwa mereka orang yang kullam tu'minu walakin kul aslamna. Katakan mereka baru Islam, belum beriman. Mereka baru tunduk, iya sholat ya tunduk, iya puasa ya tunduk. Cuma mereka belum beriman. Sholat belum ngefek, puasa belum ngefek, artinya gitulah. Allah yang bilang kullam tu'minu walakin kul aslamna. Ya, sama juga ibu kan ngalamin, ibu sudah pengajian kemana-mana, ya sudah ngaji. Tapi kenapa sama ojol baik, sama laki galak? Gitu kan? Buat apa ngaji kalau mau ojol baik, sama laki galak? Berarti belum beriman. Beriman dalam artian ketika dia berbuat baik tadi belum maksimal imannya sehingga ibadahnya nggak ngefek, gitu loh maksudnya. Ibadahnya nggak ngefek, gitu loh ya. Tadi ada dua apa? Oke. Adapun tentang masalah keyakinan orang, kalau orang yang meninggal katanya kalau nggak ditahlilin, ya, itu mayitnya bakal balik. Hapus aja surat Yasin yang mengatakan awalam yarokam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihi ayat. Apa enggak tuh ya surat Yasin? Surat Yasin ya. Artinya tidakkah kalian melihat orang yang sudah diwafatkan tidak dikembalikan lagi? Itu sudah perkataan kila wa qala. Ya, perkataan orang Syiah yang ingin menjauh kita dari Quran. Ya, nggak ada orang meninggal balik lagi, nggak ada. Nggak ada orang meninggal nyurup ke orang yang hidup. Kesurupan nenek moyangnya, kesurupan ini khalas, kadzab, dusta itu. Ya. Nggak ada gitu-gitu dalam agama kita. Nggak tahu kalau agama lain. Agama kita nggak berlaku itu. Ya, silakan Megi ke sana sebelah. Megi geser ke kiri, foto. Sambil nunggu Megi, foto kasih Megi ya. Bismillah Ustaz, kita jamaah dari Bekasi, apakah bisa mau jamaah asar dan zuhur Ustaz? Kalian niatnya kemarin safar nggak? Kalau safar mesti pakai mahram. Kalau nggak safar otomatis, dan memang kalau PP ini kita nih nggak safar. Saya ini tiap hari Jakarta Bogor nggak safar. Karena dari sini sampai ke mana, ke Pondok Indah cuma 42 kilo. Kecuali kalau saya nginep, saya stay, beda lagi. Saya berlaku hukum safar. Jadi saran saya sih ibu nggak ada yang safar lah. Ya. Adapun tentang masalah nanti kalau mau menjama, karena ada dalil yang mengatakan sesekali boleh kita menjama takdim dan takhir yang tidak dikosor. Ada kalau memberatkan, kalau enggak khalas nanti sholat zuhur ya asar tinggal sholat asar. Nggak tahu agendanya gimana. Kalau agendanya susah untuk sholat asar,
Ya jamaah aja. Kalau susah ya, kalau nggak susah, di mana nanti kita makan-makan, istirahat, ya sholat aja asar di sana. Ibu-ibu yang tahu agendanya. Ya jadi nggak berlaku safar kemarin. Allahu a'lam bishawab. Kecuali yang mau nginep, mau lanjut Golden Age. Minggu depan kita Golden Age. Ada pesantren buat orang tua di sini. Cuma tiap kegiatan maksimal 50-60 orang, nggak bisa lebih. Mudah-mudahan bulan berikutnya kita bikin lagi menjelang Ramadan nanti insya Allah. Ya. Allah a'lam bishawab. Tadi apa yang pakai mic? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu bersamaan dengan hadis, kalau orang udah umur 50 kan dikasih keringanan syariat tidak memakai jilbab. Tapi sebaliknya, sekarang kan orang umur 50 justru yang biasa nggak pakai jilbab itu pakai jilbab karena nggak nutupin rambut kebanyakan. Yang saya tanyakan, apakah kalau orang udah umur 50 selain jilbab apa kemudahan syariat itu sama pakai baju longing gitu di atas mata tangan, terus kaki di atas mata kaki apa sama boleh? Taib. Di luar pengajian tapi. Iya. Ibu harus tahu jilbab itu apa, kerudung itu apa, Bu. Ini dua hal yang berbeda, Bu. Kalau kerudung namanya himar atau humur. Surat An-Nur ayat 31. Kalau jilbab itu kain yang menutup semua dari kepala sampai bawah. Al-Ahzab 59. Jadi yang ibu pakai ini kerudung bukan jilbab. Kalau jilbab itu kata Umar Ibn Khattab ketika turun ayat hijab tentang Al-Ahzab 59, Ummu Salamah pun menyaksikan itu perempuan narik hordeng nutup dirinya, narik spray nutup dirinya. Sampai kata Umar, aku nggak bisa membedakan mana depan mana belakang. Itu hijab. Hijab itu nutup, itu hijab. Tak jilbab seperti itu. Liyudnina min jalabi bihinna. Hendaklah jilbab itu dari pala ke bawah. Ya kalau lihat orang Arab tuh udah pakai kerudung, pakai pasmina lagi yang panjang, itu jilbab namanya. Nah, betul yang sudah tua atau merasa sudah memang sepuh, nggak perlu pakai jilbab, tapi tetap pakai kerudung. Karena kerudung bukan. Saya tanya sama mama saya yang udah mau 80, mah kan di rumah mah buka aja sih gerak, nggak ada orang lain ini. Iya tahu, cuma kan kalau pakai ada pahalanya. Cakep mas, ya, dia cuma pengen cari pahala, bukan pengen dilihat atau nggak dilihat orang. Ya, kalau kita sudah targetnya cari pahala aman. Kalau takut dilihat orang, yang ada ibu belanja sayur pakai handuk, bang cabai 5.000. Ya, barakallah. Nah, jadi silakan yang udah umur 60 ke atas, yang udah sepuh, mangga pakai kerudung, gak usah pakai jilbab. Ya, kalau yang lebih muda, ya pakai jilbab lebih afdal gitu ya. Itu kalau bahasa Rasulullah. Kemudian adapun tentang masalah aurat, mau tua mau muda, almar'atu aurah, perempuan itu aurat. Mau tua mau muda. Ya, pokoknya tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Khalas. Ya, jadi yang boleh kelihatan dari diri perempuan cuma muka sama telapak tangan. Ini pun berkhilaf nanti masalah muka, masalah dagu dan lain sebagainya. Itu ya. Tapi yang pasti aurat perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kaki juga mesti pakai kaos kaki kalau bisa gitu ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Allah kasih mic-nya, kasih mic-nya. Nah, kasih mic-nya, ada mic-nya? Oh, masih keliling di belakang. Pertanyaannya udah karena ada aneh yang sampaikan gitu. Oh iya siap, udah terakhir ya. Satu lagi berarti nih. Taib, satu lagi penanya katanya. Nah, Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bu. Mau bertanya Ustaz, misalnya ini suaminya sudah meninggal, waktu suaminya belum meninggal pernah ngomong nanti kalau misalnya istrinya meninggal nggak dimakan supaya istrinya makan di atas makan suaminya, maka itu boleh secara syariah. Terima kasih Ustaz. Jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bagian dari yang wajib ditunaikan itu wasiat selama nggak melanggar syariat, dan wasiat yang diperbolehkan salah satunya itu tadi. Seorang wanita kalau dia wafat nanti minta dimakamkan satu lubang sama suaminya. Tapi jangan dijadikan simbol cinta Bu, dengan nyambung gitu ya.
Karena mayit nggak ngapa-ngapain juga di lubang lagi. Ya selama memang itu baik boleh-boleh aja. Sifatnya mubah. Tapi wasiatnya jadi wajib tuh karena boleh. Ya silakan. Nah itu ngiri tempat juga lagi ya, masya Allah. Baik. Taib ya kelas ini sudah selesai. Ini panitia ada misi yang belum selesai yang mau disampaikan ini. Jadi mungkin itu aja kali dulu ya yang bisa disampaikan. Ya Allah. Minta maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi anak senang, ahlan wa sahlan teman-teman yang datang semua ke yayasan ini. Tolong bantu doa, semoga kami tetap bisa istiqomah melayani masyarakat ya. Doakan biar selalu sehat selalu insya Allah. Dan kapanpun, siapapun yang lewat, ahlan wa sahlan mampir silakan. Ya, buat ibu-ibu jamaah nanti kita di sini ada rutinitas Golden Age. Bahkan Ustadz lagi bikin, mudah-mudahan nanti ada rezekinya mau bikin satu gedung khusus buat pesantren orang tua insya Allah. Mudah-mudahan ya. Bantu doa lah, semoga saya yakin kok banyak orang yang baik ini mendoakan Allah mudahkan nanti insya Allah ya. Begitu pula sekali lagi saya tekankan, kalau memang materi kita nggak sampai ke Sumatera, doa jangan putus, doakan Sumatera, doakan negeri kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah selalu insya Allah ya, dan para pemimpinnya diberikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.